Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Izinkan kami mengajukan banding. Apapun keputusan banding, kami siap untuk melaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai kasus tewasnya Brigadir Joshua, di mana kasus ini teman-teman mendapat perhatian publik. Masyarakat Indonesia berharap agar kasus ini bisa diselesaikan secara adil dan tentunya secara transparan, karena keterbukaan ini yang diinginkan oleh seluruh warga masyarakat Indonesia, agar kasus yang awalnya ini gelap ini akhirnya akan menjadi terang sesuai dengan proses yang berlaku hari ini. Itu harapan publik, harapan masyarakat agar dibuka secara terang benderang dan tidak ada keraguan di masyarakat, sesuai apa yang pernah disampaikan Pak Jokowi agar kasus ini dibuka seterang-terangnya. Dan hari ini teman-teman, para pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka. Ada 5 orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. 4 diantaranya sudah ditahan, tetapi yang satu belum teman-teman. Yang satu yang belum itu adalah istri Ferdy Sambo. Ini belum ditahan karena posisinya ini masih dalam pemeriksaan. Tetapi ini menjadi pertanyaan publik teman-teman, kenapa status tersangka dari Ibu PC ini kok tidak langsung ditahan oleh pihak Bareskrim, karena yang lain kan sudah ditahan. Tetapi tahan atau tidak ditahan itu adalah kewenangan dari penyidik, jadi kita ikuti saja teman-teman terkait prosedur yang dari penyidik. Tetapi yang pasti hari ini sudah menjadi tersangka para pelaku, diantaranya adalah Ferdy Sambo. Ini diduga sebagai dalang atau otak pembunuhan Brigadir Joshua. Kemudian Barada E, ini yang kemarin sudah menjadi justice kolaborator, namun posisinya juga menjadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Kemudian RR, Brigadir RR, kemudian Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf ini orang sipil teman-teman, tetapi ini adalah bagian orang yang ikut serta dalam pembunuhan Brigadir Joshua. Kemudian yang terakhir adalah Putri Chandrawati, Ibu PC, yang kemarin ini melaporkan terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J. Namun semua itu tidak terbukti. Nah teman-teman, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita kali ini, coba kita lihat satu video yang cukup menarik untuk kita perhatikan agar kita tidak lupa terkait orang yang dipecat oleh pihak Polri. Kita lihat videonya teman-teman. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Izinkan kami mengajukan banding. Apapun keputusan banding, kami siap untuk melaksanakan. Nah itu teman-teman terkait Ferdy Sambo yang akhirnya itu di PTDH, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Karena kalau kita lihat teman-teman, sebelum dilakukan sidang etik, ternyata Ferdy Sambo itu sudah mengajukan surat permohonan mengundurkan diri dari kepolisian. Jadi dia ini mengundurkan diri dan tentunya tidak akan bekerja lagi di kepolisian. Tetapi surat pengunduran diri itu akhirnya dalam perkembangannya teman-teman ditolak oleh Kapolri. Jadi Kapolri tidak mau menerima pengunduran diri dari pihak Ferdy Sambo. Tetapi Kapolri lebih ingin supaya kasus ini diselesaikan secara etik. Tetapi akhirnya teman-teman di sidang etik itu Ferdy Sambo malah dijatuhi hukuman, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Jadi pengunduran diri itu tidak di ACC, tidak disetujui oleh Kapolri, ini malah ada PTDH dari Komisi Etik kemarin. Nah ini menunjukkan bahwa Ferdy Sambo benar-benar melakukan pelanggaran etik, dan ini termasuk pelanggaran yang cukup berat, karena
dalam otak pembunuhan dari anak buahnya sendiri, yaitu Brigadir Joshua. Tetapi dalam prosesnya teman-teman, pihak Ferdy Sambo ini mengajukan banding atas keputusan dari Komisi Etik kemarin yang melakukan PTDH kepada Ferdy Sambo. Tetapi teman-teman, banyak pengamat politik yang mengatakan bahwa apa yang diupayakan mengajukan banding itu akan sia-sia, tidak akan berhasil. Kenapa begitu? Karena ini adalah kasus pelanggaran berat dan hukumannya ini adalah ancaman hukuman mati, teman-teman, atau hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Artinya hukuman itu di atas dari 5 tahun. Maka tentu saja pihak Polri lewat Komisi Etik itu melakukan PTDH kepada Ferdy Sambo. Dan kemudian teman-teman, ini rencananya pihak kepolisian akan melakukan rekonstruksi di rumah Duren 3, rumah dinas Ferdy Sambo terkait pembunuhan berencana itu. Dan akan dihadirkan adalah orang-orang yang sekarang ini menjadi tersangka, yaitu Ferdy Sambo, kemudian Baradae, Brigadir RR, M. Kuat, dan juga Ibu BC. Jadi 5 orang nanti itu dihadirkan teman-teman untuk dilakukan rekonstruksi bagaimana proses pembunuhan kepada Brigadir Joshua. Wow, ini menarik teman-teman, di mana selama ini pihak Ferdy Sambo kemudian PC mengklaim bahwa di situ ada tembak menembak. Namun dalam perkembangannya tidak ada tembak menembak. Nah, besok itu akan direkonstruksi teman-teman terkait pembunuhan kepada Brigadir Joshua. Dan yang menariknya teman-teman, 4 orang besok akan memakai baju tahanan. Baik Ferdy Sambo, kemudian Brigadir RR, Baradae, kemudian Kuat Ma'ruf, tetapi Ibu PC ini tidak memakai baju tahanan karena posisinya memang belum ditahan. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca dulu beritanya. Kita ambil berita dari IDN Times. Ferdy Sambo dan 3 tersangka pakai baju tahanan saat rekonstruksi besok. Tim Sus Polri akan menggelar rekonstruksi pembunuhan berencana Brigadir Joshua di rumah dinas Ferdy Sambo, Perumahan Polri, Duren 3, Jakarta Selatan, Selasa 30 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB. Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi mengatakan 4 tersangka yang sudah ditahan, yakni Ferdy Sambo, Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf akan mengenakan baju tahanan saat rekonstruksi. 4 tersangka berstatus tahanan akan menggunakan baju tahanan, kata Andi saat dihubungi Senin 29 Agustus 2022. Sementara itu, Andi mengatakan 1 tersangka lainnya, yakni Putri Chandrawati, tidak memakai baju tahanan sebab Putri masih menjalani pemeriksaan sebagai tersangka hingga Rabu 31 Agustus 2022. Tersangka PC bukan tahanan, ujar Andi. Jadi kalau belum menjadi tahanan, ini belum memakai baju tahanan teman-teman. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan rekonstruksi akan dilaksanakan hanya di rumah dinas. Seperti diketahui, perencanaan pembunuhan berlangsung di lantai 3 rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling. Rekonstruksi di tempat kejadian perkara TKP Duren 3, kata Dedi saat dihubungi. Para tersangka yang dihadirkan antara lain Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Mereka disangkakan pasal 340 subsidiar, 338 junto pasal 55 dan 56 KUHP. Rencana rekonstruksi besok jam 10-an, ujar Dedi. Nah itu teman-teman, berita mengenai rencana besok dilakukan rekonstruksi kepada para tersangka. Jadi tersangka ini kan sudah melakukan perencanaan pembunuhan dan besok disuruh untuk mengulang teman-teman, mengulang perencanaan bagaimana dia melakukan pembunuhan kepada Brigadir Joshua. Jadi kalau kemarin itu kan informasi pertama itu kan disampaikan tembak menembak dan itu kan akhirnya terbantahkan dengan
penyelidikan, pemeriksaan yang dilakukan oleh tim sus. Bahkan Baradae ini mengakui terkait pembunuhan Brigadir Joshua. Makanya dia menjadi justice collaborator terkait kasus ini. Nah, dari cerita Baradae itu akhirnya terungkap kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Dan akhirnya pihak-pihak yang melakukan pembunuhan itu sekarang sudah menjadi tersangka. Termasuk Ferdy Sambo, teman-teman. Kadif Propam yang dulu ini disegani oleh anak buahnya dan sekarang ini tidak punya taring lagi, teman-teman. Karena Ferdy Sambo sudah di PTDH, sudah dipecat dari kepolisian, walaupun ini belum final. Karena kemarin Ferdy Sambo mengajukan banding, teman-teman, terkait putusan dari sidang etik. Tetapi saya yakin pihak kepolisian tidak akan memenangkan banding yang diajukan oleh Ferdy Sambo, karena kemarin dalam sidang etik yang dilakukan sekitar 18 jam itu sudah cukup membongkar semuanya. Jadi tidak ada sesuatu yang baru yang disampaikan oleh Ferdy Sambo. Karena itu banding yang diajukan saya pikir ini akan sia-sia. Tetap pihak kepolisian akan menegakkan aturan, siapa yang melakukan kesalahan, siapa yang menghilangkan nyawa orang akan ditindak tegas kali ini, teman-teman. Jadi Ferdy Sambo harusnya tidak perlu banding. Apalagi sebelumnya dia sudah mengajukan pengunduran diri dari kepolisian. Untuk apa banding? Yang pada akhirnya tetap di PTDH. Tetap akan dilakukan pemecatan terhadap Ferdy Sambo. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.